Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Usul min ilmi Al-Usul, kitab yang ringkas yang membahas tentang ilmu usul fiqh, yang mana kitab ini telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sudah kita baca tentang definisi usul fikih dan kita masuk ke al-ahkam, hukum-hukum, dan kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Itu di halaman 11 tentang al-haram atau al-muharram. Taib, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thalithan wal muharramu lughatan al-mamnu'u. Dan muharram, haram, lughatan secara bahasa, al-mamnu adalah yang dilarang. Al-mamnu yang dilarang atau yang dicegah. Wastilahan, dan secara istilah adalah manaha anhu asy-syari'u ala wajhil ilzam bitarki ka'uquqil walidaini. Apa naha anhu yang dilarang darinya atau yang dilarang olehnya asy-syari', peletak syariat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ala wajhil ilzam, dalam bentuk mengharuskan, bitarki, untuk meninggalkan. Ini definisi dari haram. Apa yang dilarang oleh syari', peletak syariat, dalam bentuk mengharuskan untuk ditinggalkan. Seperti apa? Ka'uquqil walidaini, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kita, manaha anhu syari', apa yang dilarang oleh peletak syariat, keluarlah al-wajib, yang wajib, wal mandub, yang dianjurkan, wal mubah, dan yang mubah. Kalau wajib dan mandub itu adalah yang diperintahkan, diperintahkan oleh peletak syariat. Wal mubah itu yang dibolehkan memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dengan perkataan ini, apa yang dilarang oleh peletak syariat, keluarlah 3 kategori ini. Wa kharaja biqaulina, dan keluarlah dengan ucapan kita, ala wajhil ilzami bitarki, dalam bentuk mengharuskan untuk meninggalkan, al-makruh, keluarlah al-makruh. Al-makruh jadi tidak termasuk dalam definisi ini, karena kalau makruh itu adalah tidak mengharuskan, tidak mewajibkan untuk ditinggalkan, tapi hanya anjuran untuk ditinggalkan, dan tidak dilakukan. Tapi kalau ini adalah ala wajhil ilzam, dalam bentuk mengharuskan untuk ditinggalkan. Wal muharramu yusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba fa'iluhu. Dan yang haram itu diberi pahala orang yang meninggalkannya imtithalan, karena dia melakukan atau meninggalkan ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastahiqqul iqaba, dan berhak mendapatkan siksa, fa'iluhu, orang yang melakukannya. Jadi yang melakukan hal yang muharram ini mendapatkan siksa atau ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang meninggalkannya adalah mendapatkan pahala. Wa yusamma, dan dinamakan mahdur, mahduran au mamnu'an. Mahdur dan
mamnu. Ya, ini nama lain dari al-muharram atau al-haram. Ya. Kemudian yang keempat, rabi'an wal makruhu lughatan al-mubghad. Ya. Wal makruh, dan makruh itu secara bahasa adalah al-mubghad, yang dibenci, yang tidak disukai. Ya. Wastilahan, dan secara istilah adalah ma naha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki. Ya, ma naha anhu, apa yang dilarang darinya oleh asyari'. Ya, apa yang dilarang oleh asyari', la ala wajhil ilzam, tidak atas bentuk mengharuskan, bitarki, untuk meninggalkan. Ya, tidak dalam bentuk mengharuskan untuk meninggalkan. Kal akhdi bisyimali wal i'ta'i biha. Ya, seperti mengambil dengan tangan kiri dan memberi biha dengan tangan kiri. Ya, memberi orang ya apapun misalnya dengan tangan kiri. Nah, itu makruh. Atau mengambil sesuatu dari orang misalnya dengan tangan kiri. Nah, ini makruh. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kita, manaha anhu syari, apa yang dilarang darinya oleh peletak syariat, al wajib wal mandubu wal mubah. Ya. Jadi wajib, mandub, mubah tidak termasuk dalam makruh, ya, bukan definisi makruh, ya, keluar. Ya, karena wajib dan mandub itu perintah, mubah itu pilihan. Sedangkan ini adalah apa yang dilarang oleh peletak syariat. Wa kharaja biqaulina, dan keluarlah dengan ucapan kita, la ala wajhil ilzami bitarki, tidak dalam bentuk mengharuskan untuk meninggalkan al-muharram. Ya, keluarlah ya al-muharram, kategori muharram. Wal makruh, dan makruh yusabu tarikuhu imtisalan, ya, diberikan pahala orang yang meninggalkannya imtisalan, karena ketaatan, wala yu'aqabu fa'iluhu, dan tidak disiksa pelakunya. Ya, orang yang melakukan hal yang makruh itu tidak disiksa, ya, tapi kalau meninggalkannya maka mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, khamisan wal mubahu lughatan, dan mubah secara bahasa adalah al mu'lan wal ma'dzunu fih, ya, yang diumumkan dan yang diizinkan padanya. Ya, al mu'lan wal ma'dzunu fih, ya, diumumkan, diberitahu dan diizinkan padanya. Ini mubah. Wastilahan, dan secara istilah, ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi kal akli fi ramadhana lailan. Ya. Dan secara istilah adalah mala, apa-apa yang tidak, yata'allaqu bihi, berkaitan dengannya, amrun, perintah, wala nahyun, tidak juga larangan, li dzatihi, karena zatnya. Kal akli fi ramadhana lailan, seperti makan di bulan Ramadan di malam hari. Ya. Nah, maka ini mubah. Ya. Nah, mubah ini adalah apa-apa yang tidak berkaitan dengannya perintah dan tidak juga larangan untuk zatnya, untuk zat perbuatan tersebut. Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan dan tidak ada perintah pada perbuatan itu sendiri. Ya, contohnya apa? Makan bulan Ramadan di malam hari. Ini tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Ya, boleh-boleh saja. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dengan ucapan kita, ma la yata'allaqu bihi amrun, apa-apa yang tidak berkaitan dengannya perintah, al wajib wal mandub. Maka keluarlah ya wajib dan mandub. Karena kedua kategori ini adalah perintah, wajib perintah, mandub juga perintah. Wa kharaja biqaulina wala nahyun, tidak juga larangan, al muharram wal makruh. Ya, keluar kategori muharram dan makruh. Ya.
Karena kalau muharram dan makruh itu adalah larangan, ya, sedangkan ini bukanlah larangan. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, dan keluarlah dengan ucapan kita lidzatihi karena zatnya, zat perbuatan tersebut, ma law ta'allaqa bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi au nahyun likaunihi wasilatan limanhiyin anhu fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhiyin wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asli, ya. Maka keluarlah dengan ucapan kita lidzatihi karena zatnya, ma law ta'allaqa bihi amrun, ya, apabila berkaitan padanya suatu perintah, likaunihi wasilah lima'murin bihi, ya, karena keberadaan perbuatan tersebut adalah sarana untuk hal yang diperintahkan, ya, atau sarana nahyun atau berkaitan dengan larangan likaunihi wasilah, karena adanya perbuatan tersebut adalah wasilah, sarana limanhiyin anhu, ya, untuk sesuatu yang dilarang. Fa inna lahu hukmu makana wasilah, ya, maka bagi perbuatan mubah ini, ya, baginya hukum apa yang menjadi wasilah, sarana baginya berupa makmurin, hal yang diperintah, au manhiyin, atau hal yang dilarang, ya. Jadi intinya adalah bahwa kata lidzatihi ini, ya, adalah untuk zat perbuatannya itu mubah, tapi dia memiliki hukum, ya, maka dia memiliki hukum apa yang menjadi sarana baginya berupa hal yang diperintahkan atau yang dilarang, ya, maksudnya dia akan memiliki hukum, ya, sama seperti tujuan. Kalau misalnya hal yang mubah ini tujuannya adalah hal yang sifatnya beribadah, yang diperintah, maka dia akan menjadi, ya, hukum yang diperintah tersebut, berarti berpahala. Tapi kalau dia menjadi sarana kepada yang haram, yang dilarang, maka dia juga akan menjadi, ya, akan menyebabkan dosa, ya, dan akan iqab, ya, diancam dengan siksa, ya. Ya, misalnya apa? Ya, makan di malam hari tujuannya adalah untuk sahur, ya. Maka ini adalah, ya, menjadi berpahala, ya. Kemudian tidur di siang hari, ya, tujuannya adalah untuk supaya malam harinya bisa bangun. Ini juga adalah berpahala, ya. Tapi tidur itu sendiri, ya, makan itu sendiri, itu tidaklah, ya, secara zatnya tidaklah diperintahkan, ya, dan juga tidak dilarang, tapi mubah, ya. Kalau misalnya seseorang tidur di siang hari, kemudian malamnya karena ingin bermaksiat, ya, maka tidurnya menjadi, ya, maksiat, karena tujuannya adalah juga maksiat. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan, dan itu tidaklah mengeluarkan dari adanya perbuatan tersebut mubah fil asal, secara asal, ya, asalnya mubah, tapi kalau dijadikan sebagai sarana untuk ketaatan menjadi ketaatan, kalau dibuat untuk maksiat maka menjadi maksiat, ya. Wal mubah madama ala wasfil ibahah, dan mubah selagi dia berada pada sifat boleh, fa innahu la yatarattabu alaihi sawabun, maka dia tidak ada, ya, berdampak padanya sawabun wala iqabun, pahala, tidak juga siksa, ya. Jadi kalau dia masih sifatnya adalah boleh, ya, tidak ada pahala, tidak ada dosa atau siksa, ya. Dia akan berpahala apabila digunakan untuk hal yang baik, ya, tujuannya baik. Dia akan menjadi siksa dan dosa apabila memang tujuannya adalah buruk dan juga maksiat. Wa yusamma halalan wa jaizan,
dan disebut halal dan jaiz. Ya. Ini nama lain dari mubah, yaitu halal dan jaiz. Wallahu ta'ala a'lam.